Nah, ini sama seperti video pertama yang viral itu ya. Nah, ini juga terlihat Pak Dahlan Iskan memandikan patung sesembahan umat agama lain. Dan di sini terlihat Pak Dahlan Iskan. Kalau berdasarkan apa yang kita amati tadi, jejak digitalnya memperlihatkan bahwa Pak Dahlan Iskan ini sudah sering ya melakukan ritual tersebut. Nah, makanya teman-teman Pak Dahlan, bahkan keluarganya Pak Dahlan, adik kandungnya ya Pak Dahlan, itu mempertanyakan sebenarnya apa yang dilakukan Pak Dahlan, apakah sudah murtad atau belum. Yang mengagetkan itu adik kandungnya Pak Dahlan, Zainuddin Iskan. Itu dia tinggal di Madiun dan saya kenal baik dengan beliau. Itu juga menelpon kakaknya tapi tidak diangkat teleponnya, dan akhirnya di WA isinya, tolong Masku, kalau belum tobat jangan menggunakan nama bapakku di belakang namamu. Iskan itu nama bapaknya Pak Dahlan. Kasihan bapakku jika tahu apa yang kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar pembahasan mengenai Pak Dahlan Iskan yang saat ini pun masih diperbincangkan di sosial media karena munculnya video Pak Dahlan Iskan melakukan ritual ibadah umat agama lain. Ini orang bertanya-tanya, apakah Pak Dahlan Iskan ini sudah murtad atau ini dilakukan atas dasar toleransi? Ya, yang sebenarnya walaupun dasar toleransi pun tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan, tetap salah itu ya. Karena toleransi untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, ini adalah video yang sempat viral di sosial media, teman-teman ya. Coba kita putarkan dikit ya. Ya, ini terlihat ya Pak Dahlan Iskan. Nah, ternyata teman-teman, ini bukan video satu-satunya yang ada di sosial media yang memperlihatkan bahwa Pak Dahlan Iskan melakukan ritual ibadah umat agama lain. Ada juga video lainnya, Pak Dahlan Iskan di video lainnya itu terlihat memakai baju warna merah dan melakukan ritual ya menyembah atau apalah ya namanya, saya nggak paham namanya. Pokoknya ini ritual ibadah umat agama lain. Nih, coba kita lihat ya. Nah, ini sama seperti video pertama yang viral itu ya. Nah, ini juga terlihat Pak Dahlan Iskan memandikan patung sesembahan umat agama lain. Dan di sini terlihat Pak Dahlan membawa patung tersebut ya. Coba kita putarkan dulu videonya ya. Ya, ini sama seperti video pertama yang viral ya. Pak Dahlan terlihat membawa patung sesembahan umat agama lain. Orang pada bertanya-tanya ya, sebenarnya Pak Dahlan ini sudah murtad apa bagaimana kalau sampai melakukan ritual ibadah umat agama lain. Apalagi Pak Dahlan ini dikenal sebagai sosok orang yang beragama Islam cukup kental, agama Islamnya cukup kuat, dan mengenal banyak tokoh-tokoh agama di Indonesia karena beliau ini kan seorang menteri ya, menteri BUMN, mantan menteri maksud saya. Tahun 2000 berapa tuh ya? 2019 waktu masa kepemimpinannya Pak SBY. Kalau di dalam video ini Pak Dahlan terlihat menggunakan pakaian ya batik atau kemeja berwarna merah. Tapi kalau di video satunya Pak Dahlan terlihat menggunakan pakaian berwarna coklat kali ini ya. Ya, ini menandakan bahwa Pak Dahlan Iskan ini bukan satu kali saja melakukan ritual semacam ini, melainkan terlihat dalam jejak digital sudah beberapa kali melakukan hal-hal seperti ini. Dan bahkan kalau kita lihat juga di berita online lainnya di satu situs website yang namanya Mojokerto Disway ID, di situ ada berita dengan judul Dahlan Iskan memandikan patung dewa di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang. Ini beritanya tanggal 4 bulan 2 tahun 2024. Nah, kalau di sini pakaiannya juga beda, ini memakai kaos dan memakai topi juga. Terlihat Pak Dahlan Iskan memandikan patung. Ini kalau kita baca beritanya teman-teman ya, saya bacain dikit.
Dahlan Iskan pun ikut membersihkan meja-meja tempat patung dengan menggunakan lap. Kemudian dengan hati-hati Dahlan Iskan membawa patung dewa menuju ke tempat pencucian. Jadi ini ritual pencucian patung dewa ya teman-teman, kepercayaannya umat agama Buddha. Kalau berdasarkan apa yang kita amati tadi, jejak digitalnya memperlihatkan bahwa Pak Dahlan Iskan ini sudah sering ya melakukan ritual tersebut. Nah makanya teman-teman Pak Dahlan, bahkan keluarganya Pak Dahlan, adik kandungnya ya Pak Dahlan itu mempertanyakan sebenarnya apa yang dilakukan Pak Dahlan, apakah sudah murtad atau belum. Ini ada video yang katanya temannya Pak Dahlan juga ikut mengomentari apa yang dilakukan Pak Dahlan. Coba kita simak di videonya. Karena kita tahu bahwa Pak Dahlan adalah seorang muslim dan sudah berhaji, sudah berumroh dengan anak-anak dan istrinya, dengan keluarga besarnya, dan rasanya aneh kalau seorang muslim melakukan ritual di kelenteng seperti itu, melakukan ritual agama lain. Nah, mudah-mudahan ini hanya kekhilafan beliau dan segera menyadarinya, dan Allah memaafkan, mengampuni kekhilafan itu. Ya, semoga ini hanya kekhilafan saja lah ya, dan semoga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman dari Jawa Pos, ex-Jawa Pos pun juga ikut mempertanyakan ini Pak Dahlan ini sedang apa. Ferry Ismirsa, salah satu wartawan Jawa Pos dulu, mantan wartawan Jawa Pos yang sahabat saya, itu sudah menelpon Pak Dahlan tapi belum direspon. Lalu Ferry juga sudah mengkonfirmasi lewat WA tapi sampai sekarang belum dibalas. Saya yang dulu juga wartawan Jawa Pos mencoba mengkonfirmasi ke Pak Dahlan juga belum direspon. Belum direspon. WA saya juga belum dibalas. Nah yang mengagetkan itu adik kandungnya Pak Dahlan, Zainuddin Iskan, itu dia tinggal di Madiun dan saya kenal baik dengan beliau. Itu juga menelpon kakaknya tapi tidak diangkat teleponnya, dan akhirnya di WA isinya, tolong Masku, kalau belum tobat jangan menggunakan nama bapakku di belakang namamu. Iskan itu nama bapaknya Pak Dahlan. Kasihan bapakku jika tahu apa yang kamu lakukan. Itu Subhanallah, subhanallah. Ini adik kandungnya Pak Dahlan ya, tidak terima kalau Pak Dahlan ini menggunakan nama Iskan, karena nama Iskan itu adalah nama bapaknya. Seandainya Pak Dahlan murtad, belum bertobat gitu ya. WA Mas Zainuddin kepada Pak Dahlan, dan kita belum tahu belum dibalas dari Pak Dahlan apa. Belum dibalas juga teman-teman. Kita semua udah tahu ya, dan beritanya pun juga sudah banyak di sosial media bahwa Pak Dahlan Iskan ini dahulunya pernah melakukan pencangkokan hati. Beliau menerima donor hati dari seseorang yang ada di Cina. Karena waktu itu saya tiba-tiba mendapat kabar ada anak muda meninggal dunia yang hatinya cocok untuk saya, yang hatinya sangat bagus. Bagus itu maksudnya bersih dan tidak berpenyakit dan sangat sehat, dan itu cocok untuk saya. Tetapi karena di sana dalam tanda kutip rebutan donor itu luar biasa, maka beliau menjaga jangan sampai hati ini jatuh ke orang lain. Takut ada orang yang sangat kaya tiba-tiba nyerobot itu hati. Takut ada pejabat tinggi yang tiba-tiba memerintahkan hati itu untuk si A atau si B. Beliau yang jaga dengan segala cara beliau. Dan akhirnya hati itu untuk saya. Setelah melakukan donor hati itulah banyak orang-orang yang menganggap bahwa Pak Dahlan ini berubah. Bahkan ini sempat ditulis juga di berita liputan6.com teman-teman. Judul beritanya, benarkah sifat Dahlan Iskan berubah sejak dapat donor hati? Di dalam berita liputan6.com ini Pak Dahlan menyangkal bahwa beliau itu berubah. Pak Dahlan hanya menegaskan bahwa perubahan yang ada pada dirinya terasa lebih energik, lebih baik daripada sebelumnya. Hanya itu saja perubahannya. Tidak ada kaitannya hal-hal kontroversi yang beliau lakukan yang viral di sosial media teman-teman. Ada juga yang menduga-duga bahwa Pak Dahlan ini melakukan ritual agama lain ini sebagai balas budi atau sebagai penghormatan kepada orang-orang Tionghoa, orang-orang Buddha, karena telah membantunya untuk melakukan donor hati. Makanya beliau juga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa beliau menjadi salah satu aktivis dalam sebuah agama yang namanya Buddha yang memang aktivitasnya adalah kemanusiaan, membantu orang lain yang lagi kesusahan. Contohnya seperti ya donor organ tubuh. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ dan segala macam. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang,
tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Menurut saya analisa yang logis masuk akal lah ya. Mungkin memang Pak Dahlan Iskan melakukan ritual tersebut sebagai penghormatan kepada temannya yang sudah membantu beliau dalam melakukan donor organ tubuh, teman-teman. Tapi meskipun begitu kita tetap tidak bisa membenarkan ya, karena tidak ada alasan yang bisa dipakai untuk membenarkan seorang muslim menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti ritual ibadah umat agama lain, walaupun tujuannya untuk balas budi atau toleransi dan lain sebagainya. Dan saya pun memahami kalau memang begitu kondisinya, tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kalau gitu nggak usah ikut dong. Kalau gitu tidak semudah itu, teman-teman ya. Anda bayangin nih, coba teman-teman bayangin. Seandainya teman-teman sedang sakit, nyawanya terancam, dan teman-teman dibantu oleh seorang non-muslim. Pasti setelah itu karena sudah dibantu oleh non-muslim, hubungannya sangat erat sekali dengan non-muslim tersebut. Bahkan susah menolak ajakannya seorang non-muslim yang sudah menolong kita nih. Mungkin kondisi seperti itu yang dialami Pak Dahlan Iskan. Ya kita doakan saja lah ya, semoga Pak Dahlan Iskan tetap megang teguh iman Islamnya. Semoga apa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya sudah bertaubat kepada Allah dan Allah ampuni segala kesalahannya. Dan kita pun juga ya dengan kejadian ini mengambil pelajaran, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu ya, karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya pada diri kita. Ya berdoa aja semoga Allah senantiasa menjaga kita tetap pada iman Islam, bahkan sampai meninggal dunia memeluk agama Islam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.